alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat hadir di ruang majelis guru SD 13 Lima Kota Timur dalam rangka seminar oleh salah satu guru CGP angkatan 10 SD 13 Lima Kota Timur, yaitu Pak Randa Yuhaldi, yang mana nanti akan memberikan seminar terkait dengan budaya positif. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD 13 Lima Kota Timur, selanjutnya Bapak Ibu guru hebat SD 13 Lima Kota Timur Sekolah Penggerak. Baik Bapak Ibu, untuk mengingat waktu, langsung saja kita buka acara kita dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita minta kepada Bapak Randa Yuhaldi untuk mempresentasikan terkait dengan budaya positif. Kepada Pak Randa, dipersilakan. Terima kasih kepada Bu Nafita sebagai moderator atas kesempatannya kepada saya. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah jamain. Pertama-tama sekali mari kita panjatkan puji bersyukur atas Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan seminar pada siang hari ini. Dan tak lain tak lupa pula salawat berikan salam kita kirimkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 13 Lima Kota Timur, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru SD 13 Lima Kota Timur yang telah hadir pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, hari ini izinkan saya untuk menampilkan pemaparan materi seminar kita pada siang hari ini, yaitu tentang budaya positif. Kira-kira apa itu budaya positif dan bagaimana nanti budaya positif ini dikembangkan dan diterapkan di satuan pendidikan kita. Sebelum masuk pada materi budaya positif, saya ingin meminta kepada Bapak Ferry Supriyadi dan Ibu Randa Nafita untuk ke depan. Jadi perintahnya atau ke depan ini nantinya saya jelaskan dulu pada Bapak Ferry dan Ibu Randa Nafita. Jadi Bapak Ferry menggenggam suatu tangannya. Nanti Bapak Ferry berusaha tidak mau tergoda untuk membuka tangannya oleh Ibu Randa Nafita. Sedangkan Ibu Randa Nafita nanti akan berusaha membujuk untuk membukanya. Apakah Pak Ferry tergoda atau tidak? Kita saksikan bersama. Ya baik, terima kasih kepada Pak Randa. Baik Pak Ferry, selamat siang Pak Ferry. Nah baik Pak Ferry, Pak Ferry, saya ingin melihat di genggaman tangan Pak Ferry itu apa gitu. Maukah Pak Ferry buka untuk saya? Buka genggaman tangannya. Oke. Kalau seandainya di genggaman tangan Pak Ferry itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi hidup saya, apakah Pak Ferry mau bukanya untuk saya? Tidak akan juga. Kalau saya marah sama Pak Ferry, Ferry, tolong buka tangannya. Mau Pak Ferry buka? Tidak buka. Oke, Pak Ferry, terakhir mungkin Pak Ferry ya. Saya ada uang 100.000. Saya ingin sekali yang ada di tangan Pak Ferry itu Pak Ferry buka untuk saya. Saya kasih uang 100.000. Maukah Pak Ferry buka kepalan tangan Pak Ferry untuk saya? Tidak akan buka. Tidak. Jadi Pak Randa, Pak Ferry nggak mau Pak Randa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kepada Bapak Ferry dan Ibu Randa Nafita. Terima kasih Pak Ferry dan Ibu Vita. Jadi dari yang ditampilkan oleh Pak Ferry dan Ibu Vita tadi, ternyata Bapak Ferry tidak mau membuka kempalan tangannya. Kenapa? Karena dia berusaha tidak sampai tergoda, walaupun dengan menghargakan dengan 100.000 hasil genggamannya. Jadi apa kesimpulan kita Bapak Ibu? Bahwasanya
untuk mengontrol posisi yang dilakukan Pak Ferry tadi adalah untuk mengontrol posisi kita itu tergantung dari diri kita sendiri. Apakah kita nanti mengontrolnya itu dengan dengan usulan orang lain atau bujukan orang lain atau tekanan dari yang lain? Berarti kita menentukan sendiri apakah kita teguh tidak dengan posisi kontrol. Itu yang akan kita bahas dalam posisi budaya positif ini. Dalam budaya positif ini pembagiannya ada Bapak Ibu, adanya posisi kontrol guru, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita lihat dulu tadi dalam posisi kontrol itu salah satu kesimpulannya bahwasanya kita sebagai guru tergantung dari kita dulu yang mulai terlebih dahulu yang mengontrol diri kita sendiri. Ingin jadi guru seperti apa kita dan bagaimana ke depannya kita ingin mewujudkan bagaimana guru yang baik itu tersebut. Dari ada 5 posisi kontrol guru itu. Yang pertama ada sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini masing-masing ada contohnya dan ada bentuk seperti apa kira-kira posisi kontrol yang ada pada guru. Yang pertama salah satunya penghukum. Penghukum ini tipe guru yang selalu memberikan hukuman terhadap siswa. Apa yang telah dilanggar siswa, apa yang tidak sesuai dengan karakter atau sikap siswa di sekolah, guru itu tersebut langsung menghukum. Berarti ini termasuk dari ciri-ciri posisi kontrol guru yang sebagai penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah ini ketika peserta didik membuat suatu kesalahan atau membuat suatu yang melanggar aturan di sekolah, guru tersebut langsung ingin pembahasan masalah apa kesalahan dari siswa ini. Berarti guru ini langsung membahas kesalahan-kesalahan saja atau lebih pada tujuan pembahasan kesalahan. Jadi tanpa perbaikan, hanya melihat dari kesalahan siswa. Itu dari posisi kontrol pembuat masalah. Jika sebagai teman, yang ketiga ini, sebagai teman ini contohnya misalnya saya, Bapak Randa, mengajar di kelas 6. Ketika misalnya ada anak yang meribut di kelas, contohnya, ayolah nak, tolong Bapak sekali ini kita belajar ya. Kalau kita tidak belajar, bagaimana kita nanti fokus belajar? Ayolah bantu Bapak ya untuk mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Berarti dari ajakan tersebut, contohnya dari ajakan tersebut kita contoh saya tadi sebagai posisi teman sebagai guru. Yang keempat sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini yang hanya posisi gurunya melihat siswa saja. Misalnya dia hanya melihat siswa ini merasa bersalah. Siswa ini terlambat datang ke sekolah. Jadi dipantau berapa hari dia sering terlambat atau kapan dia sering terlambat. Tapi tidak ada tindak lanjutnya, hanya sebagai pemantau, hanya memantau bagaimana kesalahan siswa tersebut. Jadi dari pemantau ini juga kurang bisa dikatakan hanya memantau tanpa ada tindak lanjutnya. Selanjutnya untuk yang kelima adanya posisi manajer. Posisi manajer ini yaitu bagaimana guru untuk memanage atau manajer ini arti katanya memanage atau mengatur semuanya dari sampai tindak lanjut. Misal salah satu contohnya ketika anak ada terlambat sekolah. Saya akan mencontohkan Bapak Ibu. Misalnya ada anak terlambat sekolah. Ketika anak tersebut terlambat ke sekolah, ketika dia terlambat ke sekolah, kita tidak langsung untuk memberikan hukuman. Kita tidak langsung membuat anak itu merasa bersalah. Kita juga tidak bisa sebagai teman, atau kita tidak hanya sekedar memantaunya. Tapi bagaimana langkah pertama yang akan kita lakukan, yaitu dalam manajeri ini kita memanggil siswa tersebut. Ketika setelah kita memanggilnya, kita menanyakan bagaimana, apa keyakinan, apa yang telah dilakukannya, dan apa nanti yang telah selama ini yang telah dilakukannya. Misalnya dia terlambat, kita akan bertanya, terlambat, kenapa alasannya terlambat kira-kira? Apakah
yang dilakukannya itu salah. Ketika siswa menjawab salah, berarti ya saya salah Bapak atau saya salah Ibu. Nah, berarti setelah kita bertanya, lakukan tanya jawab kesalahan tersebut, kita nantinya langsung membuat lagi meyakinkan peserta didik atau siswa kita itu apa kesepakatan yang telah kita buat atau apakah aturan yang telah kita buat. Dari hal itulah yang suatu hal dari siswa itu nantinya mengeluarkan atau mengumumkan kesalahan yang terjadi pada dirinya dan melanggar aturan. Setelah itu baru kita langsung menindaklanjuti untuk kedepannya. Misalnya setelah melakukan kesalahan itu anak bapak atau anak ibu apa yang harus dilakukan ke depannya. Makanya ketika dia menjawab nanti tidak boleh terlambat lagi. Atau misalnya nanti apa kesalahan terlambatnya, misalnya bangunnya kita kesiangan, berarti harus bangun pagi hari. Nah, itu kita bantu nanti sebagai posisi kita manajer ini. Kita bantu peserta didik, kita menuntun peserta didik untuk menemukan jati dirinya nantinya. Itu posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi yang mana kira-kira yang terbaik untuk 5 posisi kontrol ini? Yaitu adalah sebagai manajer. Berarti kita sebagai manajer Bapak Ibu. Ini tadi. Berarti posisi mana yang terbaik bagi kita seorang guru dari 5 posisi kontrol tersebut? Sebagai manajer. Walaupun kita sebagai atasan kepala sekolah pun kita harus sebagai manajer Bapak Ibu. Karena posisi manajer ini peserta didik jika kita pantau, tidak hanya kita lihat, kita pantau peserta didik itu, kita bimbing peserta didik itu, tidak hanya sebagai posisi sebagai penghukum saja atau hanya sebagai pemantau saja. Kita tindak lanjuti dengan posisi kita sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, kita kembali lagi ke disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini. Sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Berarti disiplin positif ini adalah cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran tanpa mengharapkan reward atau memberikan ancaman atau hukuman. Itu yang nanti yang akan kita terapkan di sektor pendidikan kita, yaitu tentang disiplin positif ini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dari kesimpulannya ini yang paling sangat menarik adalah perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Apakah kita satu tujuan bersama Bapak Ibu untuk membuat perilaku anak untuk menjadi ke arah yang lebih baik? Lanjut kita tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Berarti kebutuhan dasar manusia ini adalah kebutuhan dasar yang nantinya akan dipenuhi sebagai kita kodrat sebagai manusia. Apakah itu kebutuhan tersebut bisa terpenuhi dengan baik? Di mana kebutuhan dasar manusia itu terdapat ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup. Posisi ini adalah apa kebutuhan dasar di manusia yang dalam bertahan hidup ini sepertinya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Dari ini bertahan hidup ini kalau tidak terpenuhi kebutuhan ini bisa jadi kita sebagai manusia akan mengalami suatu hal tidak bertahan hidup. Namanya aja posisi bertahan hidup. Kita bisa tidak bertahan hidup dengan kebutuhan dasar ini yang terpenuhi ini. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. Kasih sayang dan rasa terima ini kebutuhan dasar seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok,
dari kebutuhan. Ini adalah contoh-contoh kasih sayang, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga yaitu adanya kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui atau didengar. Selanjutnya untuk kebutuhan kebebasan yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi kebutuhan dari kebebasan. Dan yang selanjutnya yang kelima yaitu kesenangan. Yaitu apa sih kesenangan? Bermain, humor, antusiasme atau tertawa. Dari kelima ini sama dengan suatu fondasi, suatu hal yang harus dilengkapi kita sebagai manusia, yaitu kebutuhan, namanya kebutuhan dasar. Kalau tidak ada kebutuhan dasar ini, makanya kita akan sulit untuk menjalani kehidupan ini seperti sehari-harinya. Untuk motivasi perilaku manusia, jadi ada namanya untuk motivasi intrinsik dan motivasi intrinsik. Berarti ada dua jenis motivasi ini, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Sedangkan untuk intrinsik ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti bagaimana kita berlaku sebagai manusia untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan ini. Dan salah satunya lagi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah motivasi intrinsik ini. Untuk yang intrinsik yaitu untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang percaya diri. Selanjutnya kita masuk pada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kita bahas secara bersama. Pembentukan keyakinan kelas ini yang bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal dan dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dan semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi itu perbedaan dari keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Berarti keyakinan kelas ini yang bisa kita simpulkan salah satunya adalah semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kalau untuk keyakinan kelas berarti semua warga kelas. Kalau keyakinan sekolah berarti semua warga sekolah kita ciptakan. Dari hal ini saja dibuat dalam pernyataan positif. Bagaimana mengembangkan keyakinan kelas itu untuk suatu hal positif untuk kedepannya. Dan selanjutnya ada dinamakan dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Charles Goshen tahun 1996. Jadi restitusi ini adalah proses kolaboratif, berarti proses kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam suatu masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu dinamakan restitusi. Dengan hubungan juga dengan disiplin positif kita tadi. Restitusi ini bagaimana kita memposisikan guru juga tadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nanti keterkaitannya adalah dengan restitusi ini. Yaitu ada 3 tahap dalam tahapan 3 restitusi ini, yaitu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Berarti 3 hal ini harus lengkap ketiganya ketika kita melaksanakan restitusi. Berarti ketika kita misalnya melakukan tahapan restitusi ini, kita akan menggunakan untuk 3 tahapan ini, yaitu yang pertama bagaimana cara menstabilkan identitas. Dan setelah itu lanjut pertama kita menanyakan dulu keyakinan. Apa keyakinan sekolah kita? Dan lanjut validasi tindakan yang salah dan menstabilkan identitas. Kita lihat pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang itu salah satunya bagaimana menstabilkan identitas ini, yaitu berbuat salah. Seperti kata-kata berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu.
Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan kamu berhak merasa begitu. Itu dalam hal menstabilkan identitas. Untuk validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Salah satu contohnya yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Lanjut, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kita lanjutnya menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa pertanyaan kira-kira yang sering diajukan dalam menanyakan keyakinan? Yang salah satunya yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Dan nilai-nilai apa saja yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah pertanyaan pemantik ketika kegiatan kita dalam posisi segitiga restitusi ini menanyakan keyakinan. Itu saja untuk pemaparan materi pada siang hari ini. Nanti saya membuka sesi pertanyaan untuk Bapak Ibu jika ada bertanya. Dan untuk sesi pertanyaan saya buka dan dipersilakan kepada Bapak Ibu untuk melakukan untuk sesi tanya jawab ini. Apakah ada Ibu Bapak ingin bertanya? Ya Bu Vita. Silakan Bu Vita untuk bertanya. Boleh. Lebih baik ke depan. Ya baik, terima kasih luar biasa sekali ya pemateri yang disampaikan oleh Pak Randa tentang disiplin positif. Mungkin sedikit Pak Randa, ada slide tayangan Pak Randa tadi di slide motivasi perilaku. Coba dilihat sedikit Pak Randa. Ya di sini. Nah di sini tentang motivasi perilaku manusia. Nah tadi disampaikan Pak Randa bahwa motivasi itu ada terbagi dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang mana kalau motivasi ekstrinsik itu adalah sebuah motivasi yang berasal dari luar diri kita, yaitu misalnya dari guru, dari orang lain, dari teman dan sebagainya. Sedangkan motivasi intrinsik adalah motivasi yang berada di dalam diri kita sendiri. Nah, kalau kita kaitkan Pak Randa, misalnya kita dalam proses pembelajaran di kelas, kita sebagai guru otomatis dalam menumbuhkan motivasi peserta didik kita berperan dalam motivasi ekstrinsik, yaitu adalah motivasi yang dari luar tadi. Kita berupaya bahwa semaksimal mungkin kita memberikan pembelajaran kepada anak, misalnya menggunakan media pembelajaran, merancang media pembelajaran yang interaktif kepada siswa. Tetapi kalau kita lihat kenyataan di lapangan, kadang banyak anak yang motivasi intrinsik dalam dirinya itu tidak tumbuh gitu. Walaupun kita sudah berupaya semaksimal mungkin dengan motivasi ekstrinsiknya seorang guru meyakinkan anak supaya dia itu mau belajar, tetapi tetap saja dia tidak mau gitu Pak Randa. Nah, kira-kira dengan masalah seperti ini apa yang harus kita lakukan agar peserta didik kita itu tumbuh motivasi intrinsiknya didukung dengan motivasi ekstrinsik dari seorang guru? Mungkin itu saja Pak Randa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Vita. Wah, luar biasa sekali pertanyaan dari Bu Vita. Jadi bagaimana unsur motivasi ekstrinsik ini yang kita lahirkan kepada peserta didik dan memunculkan motivasi intrinsik juga terhadap peserta didik. Mungkin bagaimananya kalau menurut saya Bapak Ibu, Bu Vita, untuk memunculkan motivasi ekstrinsik dulu dari luar. Bagaimana kita menjadi guru yang menerapkan salah satunya tadi melakukan disiplin positif. Itu hal pertama yang kita lakukan. Bagaimana kita nantinya akan menerapkan disiplin positif ini. Ketika seiringnya berjalan waktu, disiplin positif ini kita laksanakan, makanya suatu saat
akan juga memunculkan motivasi intrinsik dari anak tersebut. Karena dari budaya positif inilah anak didik kita akan memahami, oh ternyata bapak atau ibu gurunya seperti ini. Mereka akan merasa hangat mengikuti pembelajaran kita, dan mereka akan merasa hangat juga berada dengan kita di lingkungan sekolah juga dengan budaya positif yang telah kita terapkan tadi. Dan juga tergantung juga sebagai posisi kita sebagai guru yang manajer tadi. Kuncinya kita harus juga melakukan posisi manajer sebagai manajer itu. Dan untuk salah satunya lagi, untuk bagaimana memunculkan motivasi intrinsik itu, salah satunya lagi juga bisa kita terapkan atau kita berikan kepada siswa, walaupun itu memang dimunculkan dari dalam peserta didik, tapi kita bisa memberikan contoh yang baik atau contoh motivasi semangat belajar kepada peserta didik, sampai ingin menemukan motivasi intrinsik itu dalam diri peserta didik atau siswa kita. Dan terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan berikutnya yang diajukan? Oh ya, satu lagi, halo Bapak Ibu, saya ingin ada satu pembahasan juga tentang budaya positif ini. Bahwasanya budaya positif ini kan sebenarnya dari awalnya sudah kita kembangkan, salah satunya dalam bentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Dari keyakinan sekolah yang telah terwujud, salah satunya yaitu datang tepat waktu. Misalkan datang tepat waktu ke sekolah. Jadi saya ingin kita berbagi pengalaman di dalam kelas ketika anak yang datang tepat waktu dengan anak yang terlambat. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang bagaimana cara menanggapinya atau cara memberikan umpan baliknya dengan anak yang datang terlambat tersebut, atau memang datang tepat waktu berarti dia anak itu sudah mengikuti aturan. Yang bagi yang datang terlambat, bagaimana tindakan Bapak Ibu menangani anak tersebut? Apakah salah satu dari Bapak Ibu ada yang bisa menanggapi? Bu Nana kita? Iya, Pak Randa. Bagaimana kira-kira Bu kalau seandainya jika ada anak yang datang terlambat di kelas Ibu, bagaimana tindakan Ibu? Bisa Ibu ke depan Ibu? Iya, boleh. Kita contohkan simulasinya, Pak Randa. Iya, boleh Bu. Siapa siswanya? Boleh menjadi siswa. Siapa yang jadi siswa? Bu Rika sebagai guru, Pak Ferry sebagai murid. Yang jadi gurunya siapa, Pak? Bu Siswanya ini contohnya. Ya, silakan Pak Ferry. Pakai kompa ya? Cepat Pak Ferry ke depan. Tuh, siko nak. Oh iya, ada teman. Nah, baik anak-anak sekalian, silakan buka buku halaman 20. Kita akan belajar materi selanjutnya ya. Iya, Bu. Siapa kita hadir hari ini? Ya, Ferry, Bu. Waalaikumsalam. Silakan Ferry. Silakan Pak. Ya, silakan Ferry masuk. Kenapa terlambat, Nak? Oh, tadi saya Terus bangunnya jam berapa tadi? jam 6. Jam 6. Jadi untuk kedepannya kalau Ferry mau membantu orang tuanya bangun lebih awal, kan bisa bangun jam 5. Bangun jam 5, kemudian silakan bantu orang tuanya. Usahakan nanti datang ke sekolah tidak terlambat lagi. Bisa dipahami, Nak? Baik Bu. Jadi untuk semuanya anak ibu ya, kedepannya jangan ada yang terlambat. Karena apa? Kalau kita terlambat siapa yang rugi? Kita kan? Yang rugi itu kita pelajaran sudah lanjut, kita baru datang dan kita akan tertinggal pelajaran nantinya. Nah, silakan duduk Ferry. Ya, begitulah Pak Randa. Terima kasih Kak pada kita ini. Berikan untuk aplaus kita kepada kita. Baik, saya izinkan saya koreksi dari kegiatan yang telah dilakukan. Kita kembali lagi kepada materi tentang segitiga restitusi. Dari kegiatan yang telah dilakukan oleh Bu Rana Novita sebagai guru dan Pak Ferry sebagai siswanya, yaitu kegiatan itu bisa kita namakan nantinya dengan segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi itu
ialah bagaimana proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain yang seperti yang sudah dijelaskan. Tahapan segi tiga restitusi itu ada namanya validasi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi kegiatan yang telah dilakukan tadi, Bapak Ferry yaitu datang terlambat ke sekolah. Ketika dia datang terlambat sekolah, Ibu Rana kita sebagai guru, nanti tindakannya menanyakan langsung Bapak Ferry kenapa dia alasannya untuk datang terlambat. Jadi kita mulai dulu dengan tahapan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini maksudnya adalah bagaimana peserta didik mengetahui identitas yang telah identitas dari Pak Ferry yang telah dilakukan oleh Pak Ferry tadi. Jadi hal ini adalah yang tergantung dalam segitiga restitusi itu. Misalnya pertanyaan beberapa seperti ini, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, ibu bapak juga pernah melakukan itu, sampai kamu berhak merasa begitu. Jadi tahapan pertama yaitu bertanyakan kepada Pak Ferry apa yang telah dilakukannya. Ketika Pak Ferry mengatakan terlambat, jadi Pak Ferry mengatakan terlambat, kenapa alasannya terlambat? Jadi nanti tahapannya menstabilkan identitas ini. Jadi bagaimana Pak Ferry itu terlambat, apa alasannya? Setelah dikatakan dengan terlambat, jadi Ibu Vita sebagai guru menstabilkan identitasnya untuk menanyakan apa alasan untuk yang telah dilakukannya alasannya. Lanjut, kegiatan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yaitu validasi tindakan salah ini memvalidasi kesalahan yang telah dilakukan atau kekeliruan yang telah dilakukan. Salah satunya pertanyaannya gini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ketika Pak Ferry itu terlambat datang ke sekolah, pasti ada suatu alasan kenapa dia datang terlambat sekolah. Berarti kita sebagai guru menanyakan apa alasan anak apa atau anak ibu datang terlambat sekolah, atau misalnya pasti ada sesuatu hal yang dirasakan ketika datang terlambat sekolah itu. Ini selanjutnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu penting bagimu. Kalau tadi seperti terlambat, berarti kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini berarti bagaimana alasan Pak Ferry tentang mengikuti peraturan yang ada di sekolah yang sudah ditetapkan menjadi suatu keyakinan kelas. Berarti salah satunya apa keyakinan kelas kita, dan setelah itu nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, dan selanjutnya seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, dan sampai kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi itu contoh dari kegiatan yang dilakukan. Saya ingin menampilkan suatu video Bapak Ibu. Jadi ini salah satu juga video tentang segitiga restitusi ini. Tapi PNS enggak. Cek loh. Iya. Aduh, PNS baru tahu. Bujas baru. Cici dari bisa dulu. Cici itu masuk sama. Tadi tadi. Ini Bapak Ibu,
suatu video tentang segitiga restitusi. Nanti kita amati dulu nanti apa hal-hal langkah yang ingin kita terapkan untuk menerapkan segitiga restitusi ini. Ya Kak. Maksud Bapak mengambil di sini, Bapak mendapatkan pertanyaan. Berapa kali udah datang Bapak? Itu merupakan suatu kesalahan kan? Suatu kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti buat kesalahan, pasti buat kesalahan. Yang penting bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut. Kita cari solusi bersama ya. Bulan sudah terlengkap pasti punya alasan. Apa alasan bulan yang terlengkap? Bulan tahu yang jelas yang sudah kita sepakati. Bulan tahu disiplin itu penting untuk bulan. Dan kalian sekolah waktu dan bisa dengan apa waktu dan kita bisa menghargai waktu itu sangat penting. Kita sangat bermanfaat kita seperti kita dapat menghargai masukan, kita dapat mudah dan tidak mampu dan bisa dapat berlatih kepedulian satu sama lain. Jadi saya tanya supaya tidak terlambat dan harus bangun pagi, bulan jangan begadang lagi. Nanti Bapak juga akan berkoordinasi dengan orang supaya benar supaya tidak terlambat. Kembali ke ya. Itu cuplikan singkat tentang proses kegiatan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi dari kegiatan yang telah dilakukan tadi, yang telah saya lakukan tadi, bahwasanya ini ketiga hal yang nantinya kita lakukan, kita laksanakan tadi itu, seperti adanya segitiga restitusi, adanya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, sampai menanyakan keyakinan tadi. Dari tiga hal ini yang dilakukan nantinya akan menimbulkan perubahan karakter atau perubahan keyakinan dari peserta didik tersebut, bagaimana keyakinan kelas yang telah kita terapkan untuk berikutnya. Jadi untuk selanjutnya jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu lainnya boleh diajukan. Apakah ada pertanyaan berikutnya? Jika tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu contoh dari kegiatan yang dilakukan. Saya ingin menampilkan suatu video Bapak Ibu. Jadi ini salah satu juga video tentang segitiga restitusi ini. Cek cek cek. Jangan sih, tapi NS enggak. Cek loh. Iya. Aduh, PNS baru banget. Bujas baru. Cici udah ini bisa dulu. Cici itu masuk sama. Tapi juga ini tadi. Ini Bapak Ibu, suatu video tentang segitiga restitusi. Nanti kita amati dulu nanti apa hal-hal langkah yang ingin kita terapkan untuk menerapkan segitiga restitusi ini. Ya Kak. Maksud Bapak mengambil di sini, Bapak mendapatkan
itu cuplikan singkat tentang proses kegiatan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi dari kegiatan yang telah dilakukan tadi, yang telah saya lakukan tadi, bahwasanya ini ketiga hal yang nantinya kita lakukan, kita laksanakan tadi itu, seperti adanya segitiga restitusi, adanya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, sampai menanyakan keyakinan peserta didik. Dari tiga hal ini yang dilakukan nantinya akan menimbulkan perubahan karakter atau perubahan keyakinan dari peserta didik tersebut, bagaimana keyakinan kelas yang telah kita terapkan untuk berikutnya. Jadi untuk selanjutnya, jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu lainnya, boleh diajukan. Apakah ada pertanyaan berikutnya? Jika tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu contoh dari kegiatan yang dilakukan. Saya ingin menampilkan suatu video, Bapak Ibu. Jadi ini salah satu juga video tentang segitiga restitusi ini. Cek. Jangan sih, tapi PNS enggak. Cek loh. Iya. Aduh, PNS baru teman. Just baru. Ini Bapak Ibu, suatu video tentang segitiga restitusi. Nanti kita amati dulu nanti apa hal-hal langkah yang ingin kita terapkan untuk menerapkan segitiga restitusi ini. Masuk lah. Ya Kak. Silakan. Nah, maksud Bapak di sini karena Bapak itu cuplikan singkat tentang proses kegiatan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi dari kegiatan yang telah dilakukan tadi, yang telah saya lakukan tadi, bahwasanya ini ketiga hal yang nantinya kita lakukan, kita laksanakan tadi itu, seperti adanya segitiga restitusi, adanya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, sampai menanyakan keyakinan peserta didik. Dari tiga hal ini yang dilakukan
nantinya akan menimbulkan perubahan karakter atau perubahan keyakinan dari peserta didik tersebut, bagaimana keyakinan kelas yang telah kita terapkan untuk berikutnya. Jadi untuk selanjutnya jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lainnya boleh diajukan. Apakah ada pertanyaan berikutnya? Jika tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kita berikan aplaus yang meriah ya untuk Paranda atas presentasinya yang sangat luar biasa. Alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih kepada Paranda terhadap apa yang disampaikan. Semoga apa yang disampaikan Paranda bisa menjadi ilmu bagi Bapak Ibu majelis guru semuanya dan bisa kita aplikasikan di kelas kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Nah mungkin itu saja pada sesi berbagi yang dilaksanakan oleh Paranda, dan saya sebagai MC mundur diri. Terima kasih perhatiannya kepada Bapak Ibu guru hebat SD 13 Kota Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranovita. Saya adalah salah satu guru di SD 13 Kota Timur. Nah, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Paranda, salah satu CGP angkatan 10 Kabupaten Padang Pariaman, Paranda telah memberikan banyak pengetahuan terhadap kami terkait dengan disiplin positif. Di antaranya yaitu yang pertama sekali bahwa guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Di antaranya adalah yang pertama guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah, ada guru sebagai teman, ada guru sebagai manajer. Nah, dari 5 posisi kontrol itu tentang apa yang disampaikan Paranda bahwa kita itu harus bisa menjadi seorang guru yang bagus itu adalah guru sebagai manajer gitu. Nah, kemudian Paranda juga menyampaikan terkait dengan pembuat keyakinan kelas. Mungkin selama ini yang kami pahami bahwa di setiap kelas itu kita memiliki sebuah aturan kelas yang harus kita patuhi gitu. Nah, terhadap apa yang disampaikan Paranda bahwa di kelas itu kita harus membuat sebuah keyakinan kelas, yang mana keyakinan kelas tersebut adalah suatu keyakinan yang kita sepakati bersama dengan siswa kita, sehingga peraturan itu sesuatu yang menjadi yang kita yakini gitu. Jadi siswa kita yakin bahwa itu adalah kesepakatan kelas yang ada di kelas kita gitu. Nah, kemudian Paranda juga memandu kami bagaimana cara membuat sebuah keyakinan kelas, mulai dari voice-nya siswa, mendengarkan apa pendapat siswa, kemudian kita buat dalam bentuk stick note, kemudian kita rangkum pendapat siswa tersebut, kemudian kita rubah kalimat dari yang kalimatnya negatif menjadi kalimat positif, sehingga jadilah sebuah keyakinan kelas kita gitu. Jadi sepanjang kami mendapat seminar yang diberikan oleh Paranda, itu banyak sekali ilmu yang kami dapatkan. Kemudian yang terakhir terkait dengan segitiga restitusi. Bagaimana kita seorang guru itu bisa menerapkan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi ini. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jadi ketika kita dihadapi oleh seorang anak yang memiliki masalah, misalnya kita stabilkan identitasnya terlebih dahulu. Nah, kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan. Kita validasi apakah tindakan anak kita itu salah atau tidak. Kita minta dia untuk meyakini gitu. Kemudian baru yang terakhir yaitu kita buat keyakinan. Bagaimana kita dengan seorang anak itu membuat keyakinan sehingga anak kita itu tidak melakukan tindakan atau hal yang sama. Jadi kami Majelis Guru SD 13 Kota Timur mengucapkan terima kasih banyak sekali kepada Paranda yang sudah memberikan banyak ilmu kepada kami terkait dengan budaya positif. Semoga Paranda tetap sukses selalu di CGP angkatan 10 dan selalu berbagi ilmu dengan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Bapak. Oke, bagus. Berarti pagi ini kita semangat untuk memulai aktivitas pada pagi hari ini. Dan hari ini kita akan membuat suatu peraturan kelas. Apa itu kira-kira peraturan kelas? Peraturan kelas itu ialah suatu peraturan yang akan kita terapkan yang ada di kelas kita. Kelas kita ini kelas berapa sekarang? Kelas 1. Berarti ada apa di kelas ini? Semuanya berjumlah 8 orang. Berada di kelas 1. Kita akan membuat merancang
sampah, apa lagi? Ngepel. Bersihkan papan tulis. Bersihkan papan tulis. Membersihkan meja. Bersihkan kaca. Bersih kaca. Bersihkan lemari. Enggak. Bersihkan pintu. Bersihkan meja. Bersihkan meja. Bersihkan pintu. Bersihkan alat-alat kita. Membersihkan. Membersihkan meja. Belajar. Kira-kira ada satu yang apa? Datang ke sekolah yang telah masuk ke dalam kelas itu gimana? Berdoa. Kapan kita berdoa? Pagi-pagi. Berdoa sebelum. Meletakkan tas. Lagi. Ambil. Nah, jadi peraturan yang sudah kita buat ini nantinya peraturan yang kita buat ini nantinya kalau tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Jadi kita lanjutkan peraturan kelas kita ini ada kira-kira yang sama yang perlu kita perbaiki tulisannya dulu kira-kira. Yang pertama, membersihkan kelas, menyapu dalam kelas, memilih sampah, apalagi bersihkan tulis, membersihkan kaca, membersihkan meja, semuanya itu kita ubah menjadi pertama membersihkan, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Kalian menjaga kebersihan berarti kita harus menjaga kebersihan. Apalagi? Menjaga sopan santun itu berarti menerapkan 5S. Apa itu 5S?
awalnya salim. Yang selanjutnya kita berdoa sebelum dan sesudah berbaca. Berarti berdoa sebelum dan sesudah berbaca. Itu dia peraturan kelas kita. Jadi apa kira-kira kalau kita nanti melanggarnya seperti menjaga kebersihan. Kalau kita membuang sampah pada tempat, membuang sampah sembarangan, berarti kita tidak menjaga keyakinan berarti kita tidak menjaga peraturan kelas kita. Kalau menyapa semua, anak minta. Nah, hari ini berarti peraturan kita yang akan kita terapkan di sekolah dan di dalam kelas kita. Ananda Zara tadi yang diberikan oleh Pak Randa tadi penjelasannya tentang apa? Peraturan kelas. Apa saja peraturan kelas yang Ananda Zahra tahu tadi? Membersihkan kaca, apa lagi? Ngepel, sopan santun, apa lagi? Menyapu di kelas. Berarti tadi semua dari peraturan kelas yang dibuat, apa tadi yang dihasilkan kesimpulannya? Menjaga kebersihan. Apa lagi? Menjaga kebersihan. Menjaga sopan santun. Apa lagi? Maes. Apa lagi? Berdoa sebelum dan sesudah sudah pulang. Bagaimana perasaan Zahra tadi mendapatkan keyakinan kelas? Sangat baik. Sangat apa lagi? Apakah perasaan Nana Zahra tadi senang? Iya, berarti peraturan dan keyakinan kelas yang dibuat untuk dipatuhi ya nak. Untuk keyakinan kelasnya. Jadi di keyakinan kelas dibuat ini untuk di kelas berapa? Kelas 1. Ananda Kuina tadi yang diberikan materi oleh Pak Radar tadi tentang apa? Membersihkan kelas. Tentang membersihkan kelas. Apa lagi? Tentang apa lagi? Menyapu di kelas. Ngepel, apa lagi? Membersihkan kaca. Berarti itu yang dibuat itu yang dirancang tadi bersama tentang peraturan kelas. Peraturan kelas itu nanti kita buat kesimpulannya tadi di kelas kita menjadi apa tadi? Salah satunya yang pertama menjaga kebersihan, sopan santun. Apa lagi? Menyapu. Berdoa. Kapan berdoa? Sebelum, sesudah, dan sebelum. Belajar. Jadi bagaimana perasaan Ananda Kuina tadi pembahasan tentang keyakinan? Senang. Berarti aturan-peraturan kelas ini kita jadikan menjadi keyakinan kelas secara bersama. Keyakinan kelas ini kapan kita lakukan? Ketika berada di Rumah sekolah. Di rumah sekolah dan di kelas berapa? 1. Kelas 1.